Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyidu wa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati akhwani Qaila wahis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adim. La yaghfiru dzunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha lahfi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Bal tu'thiruna, balik pada milih sapa sira kabeh. Bal tu'thiruna, balik pada milih sapa sira kabeh al hayatad dunya, ing kehidupan
ing dalem dunya ngareaken akhirat. Wal akhiratu lan kehidupan, wal akhiratu lan kehidupan akhirat iku khairun luwih bagus. Wal akhiratu utawi kehidupan akhirat iku hayatun luwih bagus. Wa abqa lan luwih kekal. Inna hadza satamane eling iki qad aflaha man tazakka. Inna hadza satamane iki qad aflaha man tazakka. Iku lafis suhufil ula yaktine ing dalam lempiran kang luwih utama. Suhufi Ibrahim rupane lempiran kitabe Nabi Ibrahim wa Musa lan lempiran kitabe Nabi Musa. Iki surat Al-A'la, sabbi isma rabbikal a'la. Wonten pendapat mufassirin ahli ulama tafsir, surat niki sampun dijelasaken diterangaken dateng suhuf. Suhufiku lempiran. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad, para rasul sebelum Rasul Muhammad enten kang disukani arane suhuf, wenten mali disukani arane kitab, wenten mali disukani ning Gusti Allah hanya suhuf mawon, lempirane kitab, boten berupa kitab. Lah Nabi Ibrahim ka Nabi Musa teniki diturunaken bentuke kali. Setunggal lempiran namine suhuf, kaping kali kitab. Suhufi Musa wa kitabi Musa. Wonten ulama ahli tafsir di kabeh ayat sing ana sing menten dateng kitab, dateng apa? Surat Al-A'la niki sampun dipunterangaken dateng suhufe Nabi Ibrahim lan suhufe Nabi Musa. Wonten malih kang ahli tafsir mengatakan cuma 2 ayat. 3 ayat tadi. Mulai qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu 2 ayat. Ada yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan hanya 2 ayat yang sudah diterangkan dalam suhufi Ibrahim wa Musa. Pengertiannya bal tu'thiruna hayatad dunya. Balik sebalik tu'thiruna pada milih kabeh. Orang-orang kebanyakan ya antara Islam dengan kafir. Orang kafir memilih dunia, tidak memilih akhirat. Bal tu'thiruna hayatad dunya, hanya memilih kehidupan dunia, tidak memilih kehidupan akhirat. Orang kafir. Padahal rugi-ruginya orang Islam bila mana mengikuti jejak orang kafir, yaitu hanya mencari dunia. Bayangkan zaman sekarang
yang kerja di pabrik, ya, berangkat jam 3 malam, shift pagi, pulang jam berapa, subuhnya di mana, shift siang, duhurnya di mana, shift sore, subuhnya asarnya, maghribnya di mana. Apabila orang Islam sudah mengikuti jejak orang kafir, maka rugi-ruginya orang. Ya, jangan sampai kita rugi. Kita ada aturannya. Aturannya sekiranya kita hidup di dunia untuk bekal di akhirat, di mana kita mencari uang, mencari harta, kekayaan itu boleh. Sampai berapa miliar, berapa triliun boleh. Tapi sisakan hidupmu, waktumu untuk akhirat. Bila mana ada adzan, berhenti dari pekerjaan untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian amal-amal yang lainnya. Jangan sampai jejak kita orang Islam mengikuti orang kafir. Hanya kita rugi. Di dunia kita tidak mendapatkan apa-apa, di akhirat lebih tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat kata ibu saya, ya, Jadul Hanan itu ngomong sama anak-anaknya, jangan sampai jadi budaknya dunia. Ya, kita orang Islam jangan jadi budaknya dunia. Yaitu apa? Kita kan sudah merdeka di Indonesia, tapi masih menjadi budak. Berarti belum merdeka. Budaknya apa? Budaknya pabrik. Ya, sampai meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya, meninggalkan amal-amaliyah untuk bekal di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan budaknya pemerintah, sampai lupa akan keadilannya. Yang jadi bupati, yang jadi camat, yang jadi polisi, yang jadi PNS, apakah beramanah pada Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti akan dihisab tentang masalah kepemimpinannya. Itu budak saja. Kata beliau, ya, mimpi saya bercerita pada saya, jangan sampai jadi budak dunia. Itu apa? Yaitu. Tetapi kalau tidak menjadi budak, tidak apa-apa, kerja di pabrik. Tapi apa? Sholat yang nggak ditinggal, ibadah yang nggak ditinggal, puasa yang nggak ditinggal, yang wajib kita laksanakan, nggak apa-apa. Kemudian menjadi budak pemerintah, tidak apa-apa. Yang penting kita adil, yang penting kita beragama dengan menjalankan syariat agamanya. Nah, itu. Di sini ada orang yang tidak bahagia di dunianya. Bagaimana kuncinya apa? Hidup di dunia itu bahagia. Ada seorang ulama mengatakan 4 cara supaya bahagia di dunia. Cara pertama yaitu cari rezeki yang halal. Kita makan dari makanan yang halal, maka kita akan bahagia di dunia. Bahagia di dunia, kita mendapatkan ketenangan jiwa dan menerima apa yang kehendak Allah. Ya, dengan makanan itulah disebabkan kita mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena makan halal.
Yang kedua, bila mana kita ingin bahagia, maka terimalah qadar Allah dengan ikhlas, bahwa saya ditakdirkan oleh Allah untuk demikian dan demikian, dan bagaimanapun juga harus menerima. Maka kita akan bahagia dengan kebahagiaan kita menerima. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan taufik Allah selalu, ya, mendapatkan taufik pitulungi Gusti Allah untuk menjalankan ibadah, ya. Tak ada malas, tak ada kesibukan, tak ada yang lain-lainnya, dengan semangat stabil. Karena langkah kita dan tujuan kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mencari halawatut Rabbi, manisnya, ya, iman, manisnya Islam, manisnya ibadah, manisnya ngaji. Jadi enake iman, enake Islam, enake ngaji, enake ibadah. Kalau sudah enak, jadi apa? Kecanduan. Kalau tidak enak, kecanduan. Bagaimana cara kita kecanduan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Islam selama-lamanya? Baik, 4 cara kita hidup bahagia. Jangan seperti orang kafir. Walaupun jelas, ya, dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijnul mu'min, penjaranya orang mukmin, orang beriman, dan surganya orang kafir. Walaupun kita dalam penjara, tapi nikmatnya di penjara. Ada nggak di kita nikmat? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Seperti siapa? Seperti Imam Ibnu Hanbal, waktu dulu rela di penjara untuk apa? Supaya nikmat di penjara, ibadah tenang, kan begitu. Nggak ada masalah-masalah yang lainnya. Kalau di Indonesia penjaranya para koruptor, penjaranya orang berpolitik. Kata teman saya, pejabat yang kena koruptor itu di penjaranya enak, mewah, dibangun dengan bangunan sendiri. Kata teman saya, ada ajudannya dan bisa keluar masuk. Di penjaranya enak di Indonesia. Dan ibaratnya kita di penjara itu, tapi kita bahagia, senang dalam hidupnya, walaupun banyak masalah seakan-akan tidak ada masalah. Usahakan seperti ini, walaupun kita di penjara, tapi nikmatnya di penjara, enaknya di maksudnya ada aturannya. Waktu cari duit, waktu sholat, waktu silaturahim, waktu ngaji, dan sebagainya. Ada aturan-aturan yang halal kita makan, yang haram kita buang. Ada seorang murid yang menjalankan syariatnya, ya, makolahnya para ulama waktu ngaji. Waktu ngaji kata ulama, cung, carilah makanan yang halal.
Bila mana kamu makan, ya, tahu itu haram. Setelah selesai makan, rodoklah mulutmu sampai keluar semua isi dalam perut. Kemudian santri itu melaksanakannya. Dengan melaksanakan awal mondok itu, ya, temannya itu nyolong ayamnya orang kampung, kemudian sembelih, dibuat mayoran. Zaman dahulu ya, Kang Tajab ya. Santri itu masya Allah dengan di Mang Muhammad ya punya tanah, ada campu, nyolong campu Mang Muhammad. Santri zaman dulu, badutnya bukan main. Kata santri itu, ya, punya siapa ini campu? Punya Gusti Allah, Kang. Enak aja punya Gusti Allah. Oh, siapa? Minta sama Gusti Allah, Gusti saya minta campunya ya. Dibabut campunya, kemudian dibakar, dimakan bersama. Itu zaman dahulu badut santri. Tapi badutnya itu karena apa? Karena patuh pada kiainya sehingga benar. Setelah kiai itu makan dari yang haram, tahu santri temannya itu nyolong campunya Mang Muhammad, dibakar campunya, habis dimakan, baru dikatakan, kamu tahu nggak campu dari mana? Nggak tahu, itu campunya Gusti Allah. Kenapa? Karena tumbuh di pinggir kali. Tidak mungkin campu hidup sendiri, kan begitu. Betul ada yang nanam. Tapi ngomongnya kata Gusti. Tapi santri itu masuk langsung melodok ya tangannya ke dalam mulutnya, muntah sampai campu itu keluar lagi. Menjalankan apa kata kiai walaupun dalilnya nggak tahu, Al-Qur'annya nggak tahu, hadisnya nggak tahu. Karena santri zaman dahulu itu kalau dalilnya kiai. Apa kata kiai? Kiai sama mukras umpamanya. Isaroji, Amrin Halim, Yamin Halim, Imah dan sebagainya. Kata kiai. Kalau kata kiai A ya, kata B ya B. Tidak tahu mana Qur'annya, mana hadisnya, mana dari fikihnya, tidak tahu. Zaman dahulu. Telah dimakan dirodok dikeluarin, lama-lama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan derajat pulang dari pondok itu menjadi ulama, menjadi kiai. Padahal santri itu gak pernah ngaji. Bayangkan zaman dahulu kalian pernah ngaji. Kenapa kadang-kadang kiai nyuruh begitu mau ngaji udah bawa kitab ya, sampai di pengajian dipanggil sama istrinya kiai, cung panggilkan si fulan, nggak ngaji lagi, disuruh masak, disuruh nyapu, disuruh ke pasar dan sebagainya. Tapi apa, pulang di rumah walaupun tidak ngaji dalam pondoknya, aneh bin ajaib, semua ilmunya terbuka semua, menjadi ulama. Bayangkan. Kenapa? Karena patuh pada ulama dan menjalankan ilmu ulama, satu ilmu ulama. Yaitu apa? Bila makan dari haram, maka dirodoklah ke mulutnya, tangannya masuk ke mulut, muntahkanlah itu makanan haram. Bukannya menjadi ulama, tapi apa? Ditingkatkan lagi sama Allah menjadi aulia illah. Gara-gara apa? Gara-gara menjaga makanan itu haram. Bukannya itu, diberi karamah oleh Allah. Karamahnya apa? Karamahnya itu mau apa? Hidungnya bau, disuguhin makanan. Bila mana makanan haram itu baunya nggak enak. Jadi ya beliau itu tidak makan apa yang menjadi bau tidak enak di hidungnya. Karamah lagi dengan taufiknya Allah, tangannya itu mau mengambil sesuatu yang haram, malaikat
menamparnya, melemparkan tangannya sehingga nggak nyampe ke itu makanan, itu ke rumahnya aulia illah. Termasuk kalimat ke rumahnya yaitu bila mau mengambil makanan haram itu nggak nyampe tangannya. Masya Allah, luar biasa hebatnya zaman dahulu kala. Kenapa? Karena beliau itu adunya mazra'atul akhirat. Dunia itu ladang, ya, sebagai ladang untuk kehidupan dia. Inilah orang yang mukmin, orang yang Islam, tidak terpancing oleh duniawiyah, dengan kemewahan duniawiyah, dengan apa ya, dengan sesuatu apapun di dunia. Tidak pernah hatinya bangga, tidak pernah matanya melihat sesuatu yang wah. Ya, bila mana kita melihat sesuatu yang wah, maka bacalah tasbih. Ya, ada mobil mewah, wah, mewah. Rumah mewah, wah, jangan wah. Tapi bacalah tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Atau subhanallah wa bihamdi. Boleh. Bacalah tasbih apabila melihat sesuatu yang menjadikan ajib di dunia. Itu ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kata bapak saya, ya, mazra'atul akhirat, ladang untuk bekal di akhirat. Sebab orang mukmin, orang Islam itu hidupnya ada berapa tempat? Satu, kehidupan duniawi sampai mati. Ya, telah mati kehidupan kematian. Kata ulama as-sufi, ulama sufiyah, ulama tasawuf, bahwa kematian itu bukan kematian tapi penghidupan di dalam kematian. Ya, mati itu hidup. Telah mati hidup sampai di liang kubur. Yang ketiga, hidup di alam barzakh, alam kubur. Yang keempat, al-ba'tsu, bangkit dari kubur. Yang kelima, yaumu hisab. Yang keenam, yaumul mizan. Yang ketujuh, ya, buku catatan amal diberikan kepada kita. Yang keberapa? Kedelapan. Kedelapan itu Kedelapan itu kedelapan itu ya siratul mustaqim. Ya, yang kesembilan an-nar wal jannah. Itu kehidupan kita. Jadi sebelum kita meninggal, persiapkan dulu untuk hari esok. Sekarang Kamis, besok Jumat. Bagaimana kita untuk hidup di hari Jumat? Seperti apa dan bagaimana iman kita, Islam kita, ibadah kita, dan semuanya. Bukan hanya itu, tapi semuanya. Penghasilan kita, harta kita. Sekarang tidak punya uang, besok punya uang enggak? Sekarang tidak punya usaha, punya usaha enggak? Kita punya keinginan, besok capek enggak? Itu harus kita syariatkan. Likulli syai'in sababah. Terus itu ada sebabnya. Sebabnya kita enak besok. Kenapa? Karena kita bekerja. Kita berusaha. Hari ini bagaimana besok kita punya uang. Malam ini bagaimana besok kita punya makanan yang enak. Malam ini besok kita punya kendaraan. Dan sebagainya. Perlu bersyariat untuk kehidupan di dunia yang nyaman, aman, dan bahagia. Kemudian ya, masa tua kita kan begitu, punya tabungan. Tabungan apa? Tabungan amalia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita beramal apapun amalnya, kata bahasa menggawe akhirat
Supaya apa? Supaya mendapatkan bonus dan hadiah Allah. Jangan pahala, jangan. Sebab adanya pahala itu nanti. Ya, nanti kapan? Kalau kita mati. Kalau kita dalam kubur. Kita bangkit dari kubur, al-mahsyar. Kemudian kita yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul amal, dan lewat mustaqim, dan di surga dan di neraka. Itu ada pahala Allah Subhanahu wa taala dan ada namanya balasan dosa kita. Kalau dunia itu bukan tawa, bukan cara. Tapi apa? Bonus Allah, hadiah Allah. Kata mama, menggawe ya karo Gusti Allah. Menggawe apa? Kita bisanya Quran, membaca Al-Quran. Kita bisanya dzikir, baca dzikir. Kita bisanya sholat sunnah, ya. Kita bisanya ziarah ke ulama-ulama atau ke aulia-aulia sudah meninggal. Tujuannya apa? Ukhrawiyah. Semua amaliyah, baik yang wajib, yang sunnah, yang jauh kita niatin. Amal ukhrawiyah. Jangan minta thawab di dunia, jangan. Tapi minta bonus dan hadiah di dunia. Setelah kita baca Al-Quran sambil baca, ya Allah, ya semoga besok kita punya uang, semoga besok kita punya pekerjaan, ya Allah, bonus ya daripada baca Quran, baca tasbih, baca dzikir, baca apa, puas dan sebagainya. Berikanlah hadiah dan bonusnya di dunia supaya kita ibadah tenang, supaya kita makan dengan makanan yang halal tenang. Gimana tuh? Itu Allah gawe. Bahasa sering kali ngaji, ya coba ukhrawiyah kita cari, jangan dunia kita cari. Kenapa? Kalau ukhrawiyah kita cari, pasti dunia ngintil. Ngintilnya apa? Itu ada bonus dan hadiah dari Allah. Hakikatnya demikian. Kenapa saya bisa demikian? Kan saya sudah pernah menjalankannya. Begitu utangnya banyak, ya utangnya banyak. Saya berkasbi. Saya berusaha bagaimana caranya kita likulisen sama bah. Kita menggawe kalau manusia dan jual dengan manusia. Tapi apa? Allah Ta'ala menentukan kita lain. Anehnya apa? Kita berjualan, kita menggawe dengan digaji, kok malah tambah utang. Kan aneh. Dari mulai 16 juta kita berjualan, hutangnya tambah sampai 36 juta. Kan aneh. Ya Allah, kenapa demikian Gusti saya? Kita bersyariat supaya kita jual beli dan hasilnya untuk membayar hutang. Tapi kenapa malah membengkak? Berpikir saya pada Allah, kemukhalat pada Allah. Saya lari dari rumah, ya. Saya lari dari rumah untuk khalat pada Allah. Saya pikir di tempat. Ya kenapa demikian dan bagaimana. Setelah seminggu saya pulang ke rumah, saya baca Quran aja. Kemudian saya baca satu ataman, minta sama ya Allah, bagaimana ini? Ya, lagi harus bernikmat pada Allah Subhanahu wa taala tentang diri saya. Ngaji Quran full, pagi ngaji Quran, siang Quran, malam Quran. Sataman, 2 ataman, 3 ataman, ada rezeki. Hutang lunas. Kan aneh. Padahal tidak al-kasbi, tidak berangkat ke pasar, tidak dagang, tidak petani, hanya diam duduk membaca, minta sama Allah. Ukhrawiyah tujuan kita, tapi saya minta bonusnya Gusti, minta hadiahnya Gusti apa? Hutang lunas.
Ternyata benar apa yang dikatakan para ulama-ulama tentang ukhrawiyah, ya kita cari maka pasti akan mendapatkan bonusnya, pasti mendapatkan hadiahnya apa yang kita inginkan. Itu sebabnya Allah Ta'ala memberikan pada kita apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Hidup di dunia setelah kita mati, ya ada kematian. Bagaimana caranya kita mati? Mati membawa iman Islam. Dengan apa amalannya? Dengan apa amalannya? Amalannya menjaga sholat kita, jangan sampai ditinggalkan. Bila mana ada yang ketinggal, maka qadha sholatnya. Puasa kita jangan sampai meninggalkan. Bila mana ada yang ditinggal kebatal puasa, maka qadha puasa. Zakat semua yang wajib kita kerjakan untuk kematian, supaya mati bawa iman Islam. Dan semua larangan Allah Ta'ala kita hindari dengan sekuat tenaga, maka kita akan mati pasti membawa iman Islam. Ada lagi dengan apa? Dengan doa. Masya Allah, kan begitu ya. Doanya para nabi, termasuknya ada Nabiullah Yusuf, ya, seorang nabi, seorang rasul, minta doa mati dalam kematian. Matinya itu musliman dan kumpul sama orang-orang yang soleh. Pada beliau nabi loh ya, rasul loh ya. Pastikan, tapi tidak pasti. Semua ini milik Allah, kan begitu. Kematian milik Allah, dan semua amal-amal milik Allah. Belum tentu kita amalia sholat, ya tidak ditinggal, puasa dan sebagainya. Belum tentu kita hidup di hari enak. Ada lagi seorang ulama dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah. Doanya apa? Semoga amalia kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatan lana, ya, wa ruku'ana wa sujudana wa amal sholihat, kabeh semuanya semoga diterima oleh Allah. Salatku, puasaku, zakatku, ya, setelahinku, semuanya berdoa sama Allah. Dengan doa itu ya pasti diijabah, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mati pasti membawa iman Islam. Kenapa? Karena sholatku diterima sama Allah. Ya, di samping sholat ada di situ doa. Dan ada pula doa mati membawa iman Islam. Seperti doanya Nabi Yusuf. Wa qala ta'ala dalam Al-Quran, Fatiras samawati wal ard, anta waliyun fid dunya wal akhirati, tawaffani muslima wal ikni bis salihin. Tawaffani, muga-muga ya mafatakan panjenengan ingsun, kata Nabi Yusuf, musliman, ya musliman ing wong kang agama Islam, wal ikni lan ning kono nemu akan panjenengan ingsun bisolihin kelawan wong-wong kang soleh kabeh. Njaluk mati Islam lan njaluk kumpul karo wong soleh, padahal beliau sudah Islam, beliau sudah soleh, tapi masih minta doa apabila mati. Padahal kita tidak pernah minta kematian. Gimana nanti? Gimana nanti? Kalau gimana nanti, ini perbuatannya orang kafir, jangan diikuti.
kita berdoa ke Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi atau doa dalam Quran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana lan muga-muga mafataken sapa Allah na ing kita mal abrar bersama dengan orang-orang yang berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan tentang doa-doa supaya kita mati bawa iman Islam. Masya Allah. Dan juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini doanya Kanjeng Nabi. Kalau setelah sholat kita doa jangan tinggalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab, supaya mati kita membawa iman dan Islam. Cukup Rabbana atina aja, enggak apa-apa. Doa yang lain ya, banyak doa-doa pada Quran. Maksud Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Quran juga itu. Atau doa Rasul dalam hadis yang biasa bapak saya doanya begini. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min izid dunya wa adabil akhirah. Itu doanya bapak. Allahumma du Allah asin, muga-muga bagusaken panjenengan akibatana ing akibat kita berbagai urusan fil umuri kulliha ing dalam perkara-perkara kulih sekabiane ya, akibat wa ajirna lan hindarkanlah min hizzid dunya saking kehinaan dunia wa adzabil akhirah dan siksa akhirat. Itu doanya bapak saya dengan memakai hadis demikian yang tadi. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Dan lagi doa ya, Allahumma fil ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ini doa hadis Rasulullah bagaimana kita supaya mati membawa iman dan Islam. Masya Allah, kan begitu. Samping kita amal dan doa aman diterima dan minta doa khusus kelak kita akan mati. Kemudian kita bangkit dari kematian di alam mahsyar. Berapa tahun kita dalam fasa? Dia mengatakan ya selama 25 ribu tahun hidup di alam mahsyar. Lamanya tahunnya akhirat dengan tahun dunia itu berbeda. Selama itu panas bukan main di alam mahsyar tanpa kita beramal. Sebelum itu di alam barzakh, alam kubur, ya persiapkan di alam kubur kita kelak punya amal apa kita. Andai kata amal kita ya diterima sholatnya, sebab kematian telah mati itu ya ada 3 yang mengiringi kita. 1 keluarga, 2 banda, 3 amal. Yang 2 pulang lagi ke rumahnya. Harta kita pulang, keluarga kita pulang, tapi amal kita tak pernah pulang.
Amal apa? Bila mana kita diterima sholatnya, puasanya, zakatnya, dan seluruh amal sodakohnya, sebagainya, ngajinya, maka akan datang kepada kita. Begitu kita mati, bahkan tidak ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Kenapa? Karena punya amalan. Amalannya apa? Ya, dan apa lagi? Pada apa dalam bulu padang terang-terang. Amal apa lagi? Banyak amal-amal supaya hidup di alam kubur, alam barzakh itu kita nyaman dan aman. Masya Allah. Ya, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman kalau lewat di kuburan nangis. Kenapa nangis? Nangis sendiri. Ya, nangis kemudian nangis sendiri. Ya, nangis bukan nangis menangis biasa, tapi nangis yang dalam nangisnya. Kenapa nangis? Kata sahabat, ya Utsman, kenapa engkau bila lewat di alam kubur menangis? Apakah kita pernah menangis di dalam kubur? Kayaknya enggak pernah. Ya, seorang sahabat Utsman bin Affan bila mana lewat di alam menangis. Kenapa menangis? Karena pintu daripada akhirat itu adalah alam kubur, di mana alam kuburnya tidak mendapatkan siksa Allah, maka selamatlah kita untuk selanjutnya. Bila mana ada siksa dalam kubur, na'udzubillah min dzalik, akan bagaimana nanti? Maka kita minta sama Allah, selamatkanlah dari siksanya alam kubur. Dengan apa? Yang tadi sholat, ya, amal kita akan datang. Sholat kita akan berada di kepala kita. Pertama, assalamualaikum, kata amal itu. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya adalah amal kamu. Amal apa? Sholat kamu diterima sama Allah. Sholat wajibnya diterima sama Allah. Betapa menemani kita di atas kepala kita. Bila mana sholat diterima sama Allah. Kemudian amal puasa kita akan datang menemui kita dan berada di samping kanan kita. Zakat kita, zakat fitri dan zakat mal dan seluruh zakat apapun juga akan datang amalnya kepada kita dan dia berada di samping kiri kita. Kemudian amal-amal yang lainnya, amal sunnah sedekah, ya, amal sunnah tahajudnya, amal sunnah witirnya, amal istighfarnya, amal ngajinya, amal yang sunnah itu semua datang giliran. Ya, mendatangi kita dan berada di kaki kita. Akan temannya di alam kubur itu banyak temannya, tidak sendirian. Siapa temannya? Itu amal-amalan kita. Bila mana amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tadi di antaranya, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana, dan semuanya. Kalau bahasa kita, moga-moga diterima sholatnya kita, moga-moga diterima puasanya kita, zakatnya kita, ya, ngajine kita, pegele kita, rekosoe kita, dan sebagainya, Tuhan kita dan lain-lainnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di alam nasyar, apa saja amalannya sehingga kita diarah, maksud tenang. Di antara amalannya itu, ya, pemimpin yang adil. Kita jadi pemimpin. Laki-laki jadi imam keluarga. Jangan sampai kita bangkit dari kubur sengkleh, melakukan miring. Kenapa? Tidak adil pada istri, ya, tidak adil pada anak, tidak adil sama mantu, sama putu. Ya, bila keadilan punya hak masing-masing. Istri punya hak, bila haknya, ya, anak haknya berikan. Ya, kita berlaku adil sama istri, ya. Jangan sampai kita enak sendiri, makan sendiri enak, uang sendiri enak, anak, ya,
enggak diurus dan sebagainya, akan dilan sama Allah. Bila mana kita jadi pemimpin yang adil, maka akan dinaungi oleh Allah. Sahabat Allah datang keadilannya di alam masyar. Kemudian pemuda yang timbul dalam ibadah semasa kita masih di pemuda, dan anak-anak kita yang masih muda supaya getok wakal ibadah, ngaji nih, dulu ilmu nih, semangat terus, tak pernah henti semangatnya. Bagaimana anak dididik supaya semangat dalam ibadahnya, karena semua itu ibadah. Ya, dengan ilmunya ibadah, ngaji ibadah, sholat ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, diberilah penjelasan tentang ibadah. Tidak pernah henti dalam ibadahnya. Seorang pemuda yang tidak henti ibadahnya, mati dalam kemudaannya, maka akan didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyarnya. Kemudian seorang yang hatinya senantiasa bergantung pada masjid. Masjid itu supaya rame jamaahnya, betul, supaya rame ngaji di masjid. Ya, dirame-rame masjidnya. Dengan adanya apa, kalau malam i'tikaf di masjid, siang i'tikaf di masjid. Ya, kalau masjid dirame, kenapa? Salat tahiyatul masjid, datangi masjid, pengajian masjid. Ya, senang pada masjid. Jangan sampai ada masjid yang tidak enak. Teman saya mengatakan, ya, Pak di mana nih? Masjid Gempol aja, Kang. Dia tuh enggak enak di Gempol. Jangan sampai mengatakan enggak enak. Apa yang enak? Katanya airnya, Kang. Jangan dibahas air. Semua masjid itu enak, walaupun masjidnya zaman sekarang. Jangan sampai kita mengucapkan masjid yang enggak enak. Hati-hati, ya, ucapan ada lagi, jangan situ, Kang. Kenapa? Enggak aman. Ada lagi mengatakan, kenapa? Karena saya bawa sendal hilang, motor hilang, apa hilang, jangan situ, Kang. Enggak boleh itu. Ya, usahakan kita masjid itu tempat yang aman, tempat yang yang enak untuk ibadah, dan seluruhnya ngaji di masjid, membaca Quran di masjid, zikir di masjid, jangan di makbarah, di kuburan. Ya, di masjid, berzikir di masjid, pagi, malam, siang. Ya, kalau subuh jangan berhenti sampai keluar matahari. Di masjid, zikir di masjid, tahajud di masjid, sunat di masjid. Maka kita akan dinaungi Allah dengan naungan syafaatnya. Akan dinaungi Allah dengan syafaatnya. Mari kita meramaikan masjid dengan ibadah, zikiran itu jangan di kuburan. Di masjid itu, Masya Allah, kan ini untungnya kita ngaji. Yes. Ya, kemudian masih banyak lagi. Apa banyak lagi? Membaca Quran, kan gitu. Kata Rasulullah, barang siapa yang gemar membaca surat yang panjang, 2 surat yang panjang, surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Setiap hari kita jangan tinggalkan surat ini. Pagi seumpamanya Al-Imran, sore Al-Baqarah, atau langsung sebelum tidur Al-Baqarah dan Al-Imran. Dilanggengkan, dimudawamakan. Maka amal kita membaca dosa ini akan datang nanti di yaumul atau alam mahsyar. Naungan kita menjadi adem. Ada yang mengatakan di situ ada sebuah asap yang menaungi kita. Ada yang mengatakan ada bulung-bulung yang menaungi kita. Ya, yang enak kita di sana adem kayak AC. Di arah masar, bila mana kita ingin ber-AC, ada AC-nya, ya kita melaksanakan dengan hafizullah, yaitu membaca surat yang panjang.
kedua surat. Yang pertama adalah Al-Baqarah, yang kedua Al-Imran. Setiap hari untuk bekal kelak di apa? Bangkit dari kubur di alam mahsyar. Masya Allah ya. Banyak sekali amal-amalannya. Kemudian apa? Yaumul hisab ya. Ada hisab Allah Ta'ala, semua dari Allah Ta'ala ya. Ada lagi yaumul mizan. Bagaimana caranya kita timbang amalnya itu banyak, melebihi ya, jangan mengurangi. Banyak seperti macam alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, tasbih, tahmid, takbir. Itu untuk supaya berat amal, timbangan amal kita. Dan juga berakhlakul karimah, dan banyak membaca sholawat, baca Al-Quran ya, puasa karena Allah, rutin sholat tahajud dan witir. Witirnya jangan puasa aja. Setelah puasa, hari raya, teruskan witir kita sampai puasa yang akan datang. Witir setelah Isya. Boleh langsung Isya selesai, wiridan, tulis apa? Sholat sunnah ba'diyah Isya, kemudian sholat mutlak 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Cukup untuk apa? Zakatnya potong pegelen ya, 1 kali rakaat selesai. Yang penting langgeng sampai layak lagi, puasa lagi terus setahun 2 tahun, jangan tinggal sampai witir. Akan mendapatkan kenapa? Timbangan yang lebih besar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memilih apa? Dan yang lain lagi apa? Niat yang sholihah. Jadi semua amal kita itu harus diniati. Apa yang kita pernah terangkan. Bagaimana kita mandi diniati. Niatnya apa? Niat insun adus ngilangakan dosa, adus niat ngilangakan penyakit, niat penyakit apa? Niat kebodohan, ya. Niat ngilangakan kefakiran, ya. Niatnya banyak. Akhirnya karena Allah Ta'ala. Mandinya aja diniatin, namanya kulit. Tidurnya diniatin. Niat insun tulu mau ibadah, tulu kanggo kekuatan badan, tulu kanggo kesehatan, dan karena Allah Ta'ala. Semua kau niati. Dengan niat semua ini ya, nautu ta'allum limardatillah. Sampai datang kemari ngaji dari rumah niatin. Maka dengan niat itu akan diberikan pahala sama Allah. Pahalanya apa? Akan ditimbang amalnya yang besar. Walaupun gagal untuk melaksanakannya, baru niat dan belum mengerjakan, terima sedikit, dalam matinya itu sudah mendapatkan pahala. Niatnya itu sama dengan mengerjakannya. Kenapa? Kalau sudah diniatin. Allahumma fil warham. Masya Allah, kan begitu enak sekali kita Ustaz. Ya, nikmat sekali kita Ustaz. Bahagia kita Ustaz. Banyak amal-amal yang untuk ukhrawiyah. Kemudian yaumul hisab, kemudian nikono catatan amal. Semua catatan amal dari kita dipakai Allah mulai balik sampai sekarang, berapa tahun kita, ya, amal perbuatan kita, lisan kita, tingkah laku kita akan diberikan catatan amalnya. Ada namanya kalau ulama-ulama zaman dahulu, sekarang juga ada apa? Nisfus Sa'ban. Nisfus itu pergantian buku catatan amal. Ya, begitu nisfus Sa'ban akhirnya buku ditutup dan awalnya buku dibuka. Ulama menggambarkan dengan amalia. Amalia apa? Sholat mutlak 100 rakaat. Pernah belum? Ya pegat. Kan begitu. Cuma sehari itu. Ya, nisfus Sa'ban 1 malam itu, 1 hari itu. Selama setahun full kan begitu, sudah mendapatkan amalia yang banyak sekali lipat gandanya. Cuma mengerjakan sholat mutlak 100 rakaat.
di awal dan di akhir, ya, pembukaan buku dan penutupan buku. Ada lagi yang apa? Yang naudzubillah min dzalik, bila menerima buku dengan tangan kiri, ya, maka wailun, cilaka orang yang menerima buku itu dengan tangan kiri. Harus kita tangan kanan, jangan sampai tangan kiri. Kenapa? Karena amal-amal kita itu tidak diterima oleh Allah. Kita punya sholat, punya puasa, punya zakat, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena ada sombongan dalam hatinya. Semua amal dihapus semua Allah. Nah, sombong kita, sok, ya, sok sibuk, sok pinter, sok kaya, kan begitu, sok alim, sok apa-apa, maka amal dihapus semuanya, tidak ada artinya. Naudzubillah min dzalik. Ayo pada beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya yaumul amal. Ya, dunia ini adalah hari untuk beramal, kelak pahalanya minta sama Allah nanti di akhirat. Untuk di dunia itu hanya bonus dan hadiahnya door prize, ya, mendapatkan Allah SWT kehidupan nyaman, aman dan bahagia. Mobil mewah boleh, uang banyak boleh, miliaran tentu boleh, asal kita jangan meninggalkan ukhrawi, ya, mengaji jangan tinggalkan, jamaah jangan tinggalkan, walaupun kita orang kaya, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.